Seekers, kita ketemu lagi di Job Seekers. Seperti yang kita tahu, konten ini adalah mengenai profesi-profesi di seluruh jagat bumi ini, bahwa setiap orang itu memiliki keunikan dalam menjalani kehidupan, termasuk tugas-tugas ya dalam pekerjaan. Dan hari ini Nyanya mendatangkan salah satu relasi Nyanya yang luar biasa responsibel ya. Selamat malam Bu Cynthia. Selamat malam. Enaknya manggilnya Bu Cynthia, Mbo atau D atau Mbak Yu atau apa? Kakak aja kali ya. Kakak Cynthia, Kak Cynthia sendiri Seekers. Mungkin buat kamu yang di luar sana masih ada yang mendalami keilmuan ataupun sekolah universitas yang divisinya, fakultasnya adalah mengenai PR, Public Relation, betul ya? PR dari Bali Animal Welfare Association. Bisa jelaskan ke Seekers itu apa sih? Kok bahasanya rumit sekali ya? PR, Public Relation. Sejauh ini gue tahu PR itu urusannya berhubungan dengan manusia, tapi dalam company-mu ini seperti apa itu? Jadi saya memang di bawahnya sendiri itu memperkenalkan apa yayasan bawah ini, yaitu yayasan yang rescue hewan-hewan yang ada di Bali. Tapi nggak hanya itu sih, kadang ada juga edukasi ke sekolah-sekolah, ada juga edukasi ke masyarakat, dan juga kebanyakan sih rescue hewannya. Carikan rumah untuk hewan yang sudah direscue juga gitu. Jadi saya sendiri profesinya di bawah memperkenalkan itu dan juga humas, hubungan ke masyarakatnya. Gitu. Berarti bawah sendiri ini adalah singkatan dari Bali Animal Welfare Association. Iya. Betul. Yang didirikan tahun berapa? Didirikan tahun 2007, itu dimulainya 2007, tapi boomingnya itu pas 2011 pas ada kasus-kasus rabies itu. Jadi jadi kita yang memperkenalkan vaksinasi massal, di mana itu menjadi kunci untuk eradicate rabies sendiri gitu. Dan setelah kita melaksanakan itu, government yang take over. Gitu. Government take over ya. Berarti udah berapa tahun di bawah sendiri? Kalau saya dari 2017, udah 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih? Tapi jujur nih ya Kak Cynthia, sejauh pemahamannya PR itu urusannya memang berurusannya dengan manusia. Nah, responsibilmu sendiri untuk di bawah ini sendiri sebagai PR ini bagaimana cara jembatannya kepada humanity ataupun sosial manusia? Banyak sih itu jalannya. Karena kan yayasannya sendiri rescue hewan, lalu kita mau istilahnya mengadopsikan hewan-hewannya itu ke orang-orang gitu. Bagaimana caranya? Pentingnya adopsi daripada membeli hewan sendiri. Itu kita juga kasih tahu apa sih manfaatnya mengadopsi daripada membeli hewan gitu. Dengan kita mengadopsi hewan dari hasil rescue, itu memberikan satu kehidupan baru untuk si hewannya yang tadinya dari jalanan, tidak tahu kasih sayang gitu juga. Jadi pas diadopsi sama seseorang, dia tahu ternyata disayang sama orang itu seperti ini gitu. Itu juga kita perkenalkan ke masyarakat. Lalu selain itu juga kita kan edukasi tentang kesejahteraan hewan. Apa sih kesejahteraan hewan itu pentingnya, yaitu sehat dan juga nyaman si hewannya itu untuk bisa dia sejahtera gitu. Itu juga kita perkenalkan ke masyarakat dan juga terutama ke anak-anak, karena kita ke sekolah-sekolah juga untuk mengajarkan bagaimana caranya agar aman bersama hewan. Jadi ada kerjasama dengan sekolah juga? Iya, kita mengunjungi sekolah-sekolah negeri untuk mengajarkan kesejahteraan hewan ini. Ini ya? Ya. Itu dari tadi ya penasaran yang ada di meja itu apa ya? Ini punya bawah ya? Iya, jadi ini prinsipal yang kita pegang untuk supaya hewan itu sejahtera. Jadi ada 5 kebebasan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari sakit, cedera, atau luka, bebas dari rasa takut dan tertekan, juga bebas dari bertingkah laku secara alami. Gitu. Kebebasan untuk berlaku secara alamiah. Ya, bisa dijelaskan nggak tuh? Contohnya, anjing kan alamiahnya menggonggong. Tapi ada orang yang tidak senang dengan anjing gonggong gitu.
Atau enggak misalnya monyet itu tingkah laku alamiahnya itu ya bebas berkeliaran, loncat sana sini, bukan terkekang. Oh, nggak bisa di monyet tuh nggak bisa dimasuk dalam kerangkeng apa tuh? Atau enggak Lepas. ya dia kan makhluk sosial ya, hidupnya secara grup gitu. Jadi itu nalurinya dia gitu untuk bersosialisasi dengan monyet lain gitu. Sebelum lanjut ngobrol nih tentang PR sendiri, Kak Cynthia, saya sendiri punya pengalaman secara tidak langsung pernah ada situasi tetangga rumah itu di Bali. Itu saya pikir dia pergi hanya beberapa hari. Dan setiap saya keluar dari pagar itu selalu ada bunyi kaing kayak minta tolong, apa istilahnya kayak merintih gitu loh, karena dia ngintip-ngintip dari bawah pagar gitu kan. Akhirnya kok saya perhatikan ini lampu malam tidak nyala, ini segala macam udah 3 hari gitu. 3 hari saya kan insomnia, selalu tidurnya pagi hari. Ini kok nggak ada yang datang, ini gimana cara mereka makan, apa mereka masak sendiri, apa mereka pergi ke swalayan, itu nggak mungkin. Karena akhirnya saya buka pagar karena kebetulan tidak digembok. Pas saya lihat itu udah kotoran di halaman teras rumah, dan mereka anjing Pomeranian apa yang lebat banget ya, itu kan sampai nggak bisa ngelihat, kurus. Akhirnya saya sama tim Urban Monk yang nggak bisa, ini kita harus bersihkan itu dengan Budayu saat itu, dengan tim Urban Monk kita bersihkan, kita beri makan, itu rakus banget, dan itu tempat makannya memang sudah kering sekali. Kita tanya sama pemilik rumah tersebut, ternyata itu memang disewakan, dan ternyata memang pemiliknya meninggalkan begitu saja untuk dibiarkan mati sepertinya. Akhirnya memang kita yang ngambil alih untuk tetap mereka selamat, dan sekarang udah tetap lebih sehat, gendut pokoknya, yang sampai beranak. Thank you banget udah rescue hewan. Karena saya personal mempromosikan kalau saya jadi anjing itu, gitu loh. Masih selamat kita jadi manusia gitu, bisa menolong yang lain. Gimana kalau kita jadi anjing itu yang kita butuh pertolongan manusia, ya kan? Nggak perlu thank you, it's my tasking to do kan di depan mata. Tapi nih Kak Cynthia, bahwa ini sebenarnya salah satu dari animal rescuer. Tapi boleh saya tahu satu hal, apa yang bisa bahwa sebagai animal rescuer ini different or valuable? I mean like punya keunikan dari animal rescue yang lain. Bukan soal perbandingan ya, tapi ketika kita berada di sebuah company dan kita harus membawa, I'm proud to be the company, iya kan, dirimu kan? Apa kebanggaan? Saya dari 5 tahun bersama Bawa ya. Satu kebanggaan karena bisa ikut langsung terjun melihat teman-teman begitu pedulinya rescue hewan sampai hewannya itu sehat kembali. Itu prosesnya itu nggak 1-2 bulan gitu, itu bisa panjang karena kita healingnya itu bukan hanya fisikal aja, tapi emosionalnya juga gitu. Emosional juga karena mereka datang dari berbagai background hewan-hewannya, lalu kita juga perlu take into account backgroundnya dia. Misalnya dia di rescue dari udah dikidnap, udah dicuri gitu, lalu takut dengan orang. Nah itu proses untuk dia percaya lagi dengan manusia itu susah dan lama gitu. Paling lama berapa lama pengalaman? Pernah tuh sampai hampir 2 tahun nggak mau dipegang sama orang sama sekali. Dia itu anjingnya itu di rescue dari perdagangan daging anjing gitu. Nah lalu dia nggak mau dipegang sama sekali, kasih makan pun cuma kita taruh, dia makan terus dia nyudut lagi. Tapi galak nggak? Enggak galak, cuman nggak mau didekati. Trauma ya? Trauma sekali. Itu berarti divisi untuk yang treatment anjing ataupun animal rescue itu divisi apa sebutannya kalau di bawah sendiri? Kita kebanyakan multitask ya semuanya. Multitask ya, semuanya turun tangan sih untuk hewannya sendiri itu. Multitask. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih Kak Cynthia. Apa sih yang membuatmu sampai pada akhirnya terjun ke bawah gitu? Pasti kan setiap orang punya background nih. Nah dirimu sendiri backgroundnya apa ya? Kalau edukasi ini sekolah, kuliah segala macam. Kalau kuliah di psikologi, tapi memang seneng sosial gitu, kerjaan sosial gitu. Misalnya ke environment atau ke orang gitu. Tapi ternyata ke
ketariknya itu ke hewan gitu. Itu pun nggak tanpa dicari-cari gitu. Dan itu kayak pas nyari-nyari kerja lowongan gitu. Oh ada nih kok seru ya di yayasan rescue hewan gitu. Coba ternyata udah 3 bulan, 6 bulan. Nah pas 6 bulan ini aku kena di ini pas bencana alam Gunung Agung meletus itu. Oh iya. Itu gimana tuh situasinya tuh? Pas Gunung Agung meletus kita sebenarnya nggak ada preparation untuk rescue hewan. Nggak ada preparation untuk rescue hewan di zona merah, jadi di zona bencana alam. Nah pas itu kita turunkan tim spesial kita yang emergency response turun tangan dulu karena orang-orangnya dievakuasi, tapi hewan-hewannya itu masih di rumah. Semuanya ditinggal gitu aja? Iya, udah semingguan gitu, tanpa makanan, tanpa air gitu. Dan apalagi debu vulkanik itu kan parah ya untuk hewan-hewan juga, untuk manusia apalagi gitu. Mereka dalam keadaan seperti itu di rumah-rumah gitu. Jadi akhirnya kita turun tangan untuk rescue. Kita sampai bangun 3 emergency shelter di situ untuk hewan-hewan yang di sana. Jadi setelah kita rescue, kita data dari mana aja anjingnya, lalu nggak hanya anjing sih, kucing juga. Lalu kita rawat, kasih makan, vaksin juga gitu. Itu selama... Ada berapa tim bawah yang turun saat itu? Itu hampir semuanya including manajemennya. Oke. Itu setiap hari kita ke Karangasem, setiap hari gitu. Sampai malam baru pulang, terus paginya lagi. Ada yang nginep juga di sana gitu. Padahal itu zona merah gitu. Iya. Bahkan tidak memikirkan resiko untuk diri sendiri ya. Iya. Dan mereka juga punya keluarga juga di rumah ya. Betul. Itu kita constantly 3-4 bulan lah seperti itu, sampai ada informasi dari government udah agak reda gitu, tapi masih berjalan juga gitu. Lumayan ekstrim. Itu pengalaman banget ya. Itu pengalaman banget itu. Tapi secara fisik dirimu ketika terjun ke zona merah itu sendiri ada yang dirasakan nggak? Maksudnya terlepas dari memang tugasnya adalah untuk menyelamatkan ya. Waktu itu lumayan berbahaya juga karena kita semua harus pakai masker yang khusus ya, bukan masker yang biasa untuk pandemi COVID gitu. Masker khusus karena itu debu banget kan. Lalu melihat situasi hewan-hewannya, apalagi pernah sekali Mamadok udah harus lahiran di situ gitu. Ya? Mamadoknya lahiran di shelter gitu. Terus banyak juga yang support selain support untuk orang-orangnya, ada juga yang support untuk hewan-hewan gitu. Jadi kasih donasi makanan anjing gitu. Terus kayak handuk-handuk, segala kebutuhan lah untuk anjing-anjingnya juga. Ada volunteer juga di luar? Volunteer juga ada waktu itu. Cuman ketika keadaan sudah lebih membaik, apakah animal tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya? Ya, kita kembalikan. Itu terdata. Luar biasa bawah. Semangat ya tim bawah. Thank you. Ini berarti sudah berapa tahun ya Kak Cynthia? 5 tahun lebih ya? Saya udah 5 tahun lebih. Itu sebelum bergabung dan setelah bergabung dengan bawah sebagai public relation, itu ada cara ataupun pola berpikir yang berubah nggak? Ada, sangat ada sih. Bisa share nggak ke Seekers? Sebelum gabung di bawah, memang saya sayang dengan hewan. Memang sayang dengan hewan, anjing, kucing, apapun hewannya itu. Setelah bergabung, tambah sayang. Oh gitu. Tambah sayang dengan hewan gitu, tambah mengerti hewan itu punya perasaan loh sama kayak kita gitu. Hewan itu juga punya kebutuhan sama kayak kita. Dan ada yang negatifnya juga. Misalnya nih, dulu saya nggak pro steril gitu. Kenapa hewan itu harus disteril? Itu kan mengambil haknya dia gitu. Dulu berpikir seperti itu hampir setahun di bawah. Hampir setahun di bawah, karena kan itu programnya bawah juga kan gitu, program sterilisasi. Tapi setelah dijelaskan, setelah dipahami, oh sterilisasi itu membantu
hewannya itu tidak beranak-beranak terus. Kalau beranak-beranak terus dia akan lelah sendiri kan, gitu, capek gitu. Dengan sterilisasi itu malah membantu dia jadi lebih bahagia juga. Kalau khususnya untuk jantan nggak terlalu agresif gitu. Terus mengurangi anak-anak anjing dan anak-anak kucing yang nanti lahir lalu nggak terurus, terlantar, nggak terawat, malah dibuang dan dipaksa untuk survive. Padahal itu kan mereka masih kecil-kecil gitu, nggak bisa survive gitu. Nah terus mengurangi resiko penyebaran penyakit juga kalau disterilisasi. Begitu ya. Iya, karena kebanyakan nih kalau ada yang tahu tumor TVT yang kena ke kelamin hewan, nah itu bisa di stop dengan sterilisasi gitu. Jadi banyak manfaatnya. Nah setelah mendapat pengetahuan itu selama 1 tahun loh itu. Tapi masih boleh kan melahirkan sekali sebagai hak asasi animal untuk bisa kalau di bawah semua yang sudah kita rescue kita steril langsung sih sebelum. Meskipun dia belum punya beranak atau apa gitu? Iya, kecuali kalau misalnya pas sudah rescue memang udah beranak duluan gitu. Dan kalau setelah rescue itu masih umurnya belum sampai 5 bulan itu kan belum bisa disteril. Nah setelah 5 bulan baru disteril gitu. Nah buat Kak Cynthia sendiri kira-kira bagaimana cara dirimu ya secara personal beradaptasi dengan animal tersebut? Karena kan kemarin dengan manusia kita mudah tinggal ngobrol. Tapi dengan animal ini pengalaman selama 5 tahun tuh gimana? Mengenal karena di bawah itu sekarang ada hampir 400 ekor hewan di bawah dan 300-an itu anjing. Dan mereka punya berbagai personality. Ada yang hyperaktif, ada yang biasa-biasa aja kalem, ada yang masih trauma, takut dengan manusia, ada yang cacat fisik juga gitu, karena ditabrak jadi harus diamputasi kakinya, lalu matanya buta atau matanya hanya ada satu gitu. Jadi berbagai personality, gimana ya? Ya gitu aja sih, mengalir aja sebenarnya. Ini ada hubungannya dengan yang terjadi kepada para animal ya sebagai animal rescuer. Ini bagaimana cara bawa ataupun dirimu secara personal menginformasikan kepada masyarakat di luar bahwa animal itu bukan sekedar makhluk yang mereka bernafas tapi mereka tidak punya rasa gitu, tapi mereka juga bagian dari makhluk hidup dan bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Kalau itu kita bahasnya dari sisi citra prima ya, bahwa percuma kamu punya keyakinan dan kamu sangat taat segala macam tapi kamu tidak peduli dengan binatang di sekitar. Nah itu bagaimana dirimu sebagai PR menginformasikan hal tersebut kepada halayak di luar sana bahwa animal itu juga penting loh sebagai bagian dari hidup kita sebagai manusia. Itu bagaimana lah dirimu lakukannya? Itu bagian dari ini ya, edukasi pendekatan kepada masyarakat. Kembali lagi ke 5 kebebasan hewan ini. Nah ini yang kita kita ajarkan itu ke manusia dulu. Jadi kebutuhan manusia itu apa aja? Butuh makan, butuh minum, butuh bersosialisasi, bermain, entertainment, dan mengekspresikan natural behavior-nya kita gitu. Itu kalau kita perlu, hewan itu juga perlu loh gitu, karena sebagai sesama makhluk hidup itu juga diperlukan oleh hewan. Ini yang kita tanamkan dari sekolah-sekolah ke anak-anak terutama ya, anak-anak terutama, dan mereka bisa berbagi ke orang tuanya mereka, ke keluarganya mereka juga gitu dari situ. Dan juga melalui sosial media sebenarnya kita juga banyak kita share tentang kesedihan hasil hewan-hewan hasil rescue dan bagaimana mereka bertransformasi menjadi sehat kembali. Itu juga kita bagikan ke masyarakat itu prosesnya gimana dari before-nya dan after-nya gitu. Selama pengalamannya Kak Cynthia sendiri di bawah punya pengalaman setidaknya the big 5 worst case experience you ever had, ada nggak? The big 5 ya, nggak harus 5-5-nya gitu, yang membuatmu merasa yang
nggak habis pikir kok manusia bisa melakukan ini? Aku kepikiran dua kasus pas COVID ini sih terjadinya. Ada satu kasus di mana pemiliknya itu abuse, memukul anjingnya itu sampai hampir mati, kayak digantung gitu, terus dipukul-pukul gitu, direkam sama orang dan dilaporkan ke bawah. Kita langsung kirim tim ke sana. Tapi nggak selamat si anjingnya gitu. Itu kejadiannya ini banget, nyata banget karena direkam sama orang pelapornya. Dirimu melihat video itu? Melihat, dan kita sempat post ke sosial media juga. Dan kasus itu sampai ke court. Dipidanakan? Sampai ke pengadilan, tapi ujung-ujungnya sih dia mengaku salah gitu. Hanya mengakui, tidak ada punishment dalam hal-hal sosial atau apapun, menolong. Ya, mungkin ada ya. Jadi rasa malu itu karena sampai ke pengadilan juga itu. Itu salah satu. Nama anjingnya Winston. Lalu itu Winston. Ya. The hero, Winston tuh, purple. Sama ada satu kasus lagi. Ini lebih horor sih. Sampai kita namakan itu House of Horror. Why? Satu rumah ya yang Satu katanya rumah ditelantarkan itu nggak? Yeah. Tell me. Yeah. Mungkin gue salah. Okay. Jadi di satu rumah itu ada yang lapor ada suara anjing lah gitu, dan baunya itu sangat bau sekali keluar dari rumah itu gitu. Tapi mereka nggak berani masuk karena ya takut kenapa-napa lah, itu kan rumah orang gitu. Akhirnya lapor ke bawah bersama Satpol PP kalau nggak salah gitu ke situ untuk melihat kondisi rumah itu. Ternyata pas masuk itu ada 3 anjing di kandang, itu kondisinya udah parah sekali, yang kurus kering sampai kelihatan tulang-tulang. Lalu yang satu, jadi 3 yang ini masih hidup, satu lagi di kandang tapi udah mati. Jadi mati kelaparan. Iya, jadi mereka itu dibiarkan begitu saja, dan lantainya itu udah kotor sekali. Ini baru awalnya. Pas ditelusuri lagi ke dalam lagi, itu tulang belulang semua yang ada di situ, banyak banget, udah sangat bau sekali. Dan kita juga datang juga ke sana. Waktu itu tim namanya tim spesial PLA namanya yang ke sana. Lalu aku nggak ke sana sih, tim lapangan aja. Di sana kita nggak tahu itu apakah bekas breeder house atau shelter, kita nggak tahu itu bekas apa. Tapi melihat kondisi banyaknya anjing yang mati di situ dengan tulang belulang, dan juga kondisi 3 anjing yang udah sekarat ini, kita hanya bisa udah kita selamatkan yang 3 ini. Infus ya akhirnya. Iya. Kalau kayak begitu kan susah dikasih makan, Bu. Itu 3 itu ada salah satunya itu anjing ras loh, pitbull, bukan anjing Bali. Jadi gaya ada di benak dari ini apa ya maksudnya? I don't know. Tapi biasanya kalau orang-orang terbiasa menelantarkan animal ya, seekers ya, mungkin kehidupanmu saat ini bahagia kayak karena mereka lebih lemah dari kamu. Tapi kalau Nyonya perhatikan dari 5 kebebasan ini ya untuk hewan, ketika seseorang melakukan abuse kepada animal, maka ada satu dari poin ini diri sendiri, mereka sebagai manusia ini ada yang kurang. Mungkin kamu bermasalah dengan perut kamu, solar plexus, kamu kelaparan sehingga entah gimana melimpahkannya kepada animal tersebut, entah apa, ya kan dimanfaatkan. Kemudian tidak nyaman dengan hidupmu, insecure dengan dirimu secara emosional, sehingga kamu melampiaskannya kepada animal yang lebih lemah. Mungkin. Ya kan nggak mungkin kamu lampiasin kepada Satpol PP ataupun preman di luar sana kan, yang ada kamu ditampol balik gitu kan. Yang lebih lemah istilahnya ya. Yang lebih lemah gitu kan. Ya. Atau kamu ya sebenarnya ada beberapa hal dalam hidup kamu yang kamu insecure, tapi kamu mencari pelampiasannya kepada animal, dan itu amat sangat nggak banget gitu. Kalau kamu punya masalah jangan cari pelampiasannya kepada animal. Animal juga punya perasaan. Karena itu karma loh, maksudnya itu karma. Itu karma banget, sumpah asli gitu. Gue sampai bilang sumpah asli kayak
hal yang paling ini ketika Nyanya sendiri secara personal Bu, kalaupun anaknya yang terkecil gitu, kalau dia sayang sama animal luka, dia saking gemesnya karena masih anak-anak, kadang dia suka gitu sama gitu kan, itu ya aku pasti tegur, karena sejak dini memang harus diajarkan. Kalau dibiarkan masih anak-anak nggak gitu, nanti juga kebawa sama dewasa, gitu kan. Nah, menurut Bu Cynthia sendiri dan mungkin juga tim Bawa, apakah memang ada koneksi animal dan manusia secara spiritual? Kalau dari dirimu dulu deh. Harusnya ada. Boleh ada banget dijelaskan? gitu. Contohnya gini ya, contohnya. Tadinya hewannya ini, misalnya anjingnya ini liar gitu, cuma dikeliling perumahan aja gitu. Tapi dia memilih rumah kamu gitu. Milih rumah? Iya, tiba-tiba memilih rumah aja gitu. Mungkin dia melihat kayak, karena instingnya hewan itu lebih tajam daripada kita ya. Insting seperti apa tuh Bu? Insting kayak merasakan perasaannya kita lebih dari yang manusia bisa rasakan lah gitu. Contohnya instingnya anjing, penciumannya lebih tajam daripada manusia, pendengarannya lebih tajam daripada manusia. Mungkin bisa melihat yang tidak bisa kita lihat juga, merasakan juga. Makanya kita kalau misalnya sama anjing misalnya duduk berdampingan gitu, kadang dia bisa merasakan kalau kita itu lagi sedih, kalau kita lagi seneng gitu, dan dia bisa kayak ya udah saya hanya duduk di sini dan menemani kamu gitu. Tapi buat Cynthia sendiri, kamu percaya bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan animal? Kalau komunikasi